Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Tema kajian hari ini adalah tentang tafsir surah Al-Fil, surah yang ke-105 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 5 ayat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, pemahaman yang benar, dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga bermanfaat untuk nanti kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Rabbmu telah berbuat terhadap tentara bergajah? Di sini menggunakan alam taro, bukankah engkau melihat ya Rasul? Tentu yang dimaksud di sini bukan melihat secara langsung. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat terjadinya tragedi pasukan gajah, dihancurkannya pasukan gajah ini, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam belum lahir. Masih sedang berada di dalam kandungan ibunya. Bahkan kata sebagian mufasir, di antara hikmah daripada dihancurkannya pasukan gajah oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di dalam kandungan ibunya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat secara langsung. Lantas apa yang dimaksud dengan alam taro? Bukankah engkau melihat? Melihat di sini bisa berarti alam tasma, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bukankah engkau telah mendengar kabar-kabar, berita-berita orang-orang membicarakan tentang tragedi bergajah ini? Mendengar kabar-kabar mereka bagaimana membicarakan, mutawatir, tidak ada yang mengingkari satupun. Bukankah engkau dengar mereka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan-pasukan gajah itu? Bisa juga berarti bahwa yang dimaksud melihat di sini adalah melihat athar. Alam taro athar. Bukankah engkau melihat bekas-bekas sejarah, ya, di mana pernah terjadi
penghancuran besar-besaran pasukan bergajah itu. Ini untuk membuktikan ya bahwa yang namanya tragedi bergajah ini betul-betul terjadi. Ya, lihat asarnya, bekas-bekasnya. Ya. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah melihat bekas-bekas batu yang dilemparkan oleh tayran ababil, ya, oleh burung-burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang pernah melihat tapak gajahnya. Ya. Bahkan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat salah seorang pemandu gajah waktu itu ya masih hidup ya dalam keadaan lumpuh total, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Bukankah engkau lihat jejak-jejak mereka itu, bekas-bekasnya terlihat sehingga tidak bisa disangkal lagi. Ya. Karena itu tidak ada yang bisa mengingkari kejadian yang namanya tragedi Ashabul Fil ini. Ya. Maka sudah biasa di masyarakat itu ya tragedi ini dijadikan sebagai apa? Tanda atau waktu tertentu ya untuk apa namanya? Memudahkan orang mengingat momen-momen tertentu. Ya, misalkan si fulan lahir pada tahun sekian sebelum tahun gajah atau setelah tahun gajah atau di tahun gajah. Ya. Sudah biasa itu. Ya, karena memang ini pasti terjadi. Sudah mutawatir, ya. Bukan cerita-cerita bohong, bukan, ya. Alam tara, ya. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tiga akan kau melihat, ya. Apa melihat apa? Kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Engkau lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah yang pada saat itu kekuatan, kebesaran, jumlahnya tidak ada yang membandingnya. Tidak sebanding dengan yang lain. Gak ada yang bisa mengalahkan pasukan itu. Ya, dikalahkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah engkau lihat kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ini? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Siapa itu ashabul fil? Ashabul fil di sini adalah tentara-tentara bergajah yang dipimpin oleh yang bernama Abraha, pemimpin dari Yaman. Para mufasir ya berbeda pendapat tentang jumlah gajah pada saat itu dan juga jumlah tentara yang disiapkan oleh Abraha. Ya. Ada yang mengatakan jumlah tentaranya sekitar 60 ribuan tentara dengan jumlah gajah ribuan, ya, dan belasan yang gajah-gajah utamanya, dan satu di antara belasan itu pemimpin gajah-gajah yang bernama Mahmud. Ya. Kalau gajah ini berdiri, yang lain ikut berdiri. Kalau gajah ini duduk, dia duduk. Gajah ini berlari, dia berlari. Dia pemimpinnya. Ya. Dia yang memimpin ribuan gajah itu, ya. Dia yang mengatur. Dia berangkat, berangkat. Dia tidak berangkat, dia tidak berangkat. Ya. Dan pasukan-pasukan gajah ini siap berangkat ke Mekah ya untuk menghancurkan Baitullah Ka'bah. Mengapa Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah? Secara singkatnya bahwa Abraha pada saat itu iri, ya. Merasa iri, hasad
ya, kepada orang-orang Quraisy di Mekah, kepada Baitullah, di mana Baitullah, Ka'bah diagungkan, ya, dari segala penjuru negeri itu berbondong-bondong datang ke sana, apalagi kalau sudah waktunya waktu haji, ya. Mereka tawaf, mereka mengagungkan di sana, ya. Maka Abraha, ya, itu berencana membangun gereja, ya, di negeri Yaman, dan dibangun dengan tinggi, dengan besar, ya, dibangun. Supaya apa tujuannya? Tujuannya supaya orang-orang yang tadinya beribadah di Baitullah pindah ke gereja yang dibuat oleh Abraha itu, ya. Dibangun dengan tinggi, dengan besar, ya. Karena itu orang-orang Quraisy marah, ya. Orang-orang Quraisy marah pada saat itu, ya. Sehingga di antara mereka ada yang membuat keributan, masuk, ya, sembunyi-sembunyi di waktu malam, ya, kemudian mencoret-coret dinding-dindingnya, ya, dinding gereja itu dengan kotoran-kotoran manusia, ya. Maka di pagi harinya Abraham marah, ya, murka, ya, dan menyiapkan tentara-tentara itu sebanyak 60.000 tentara, kemudian dengan ribuan gajah. Dan pada saat itu gajah tidak dikenal, ya, di negeri Arab pada saat itu. Itulah waktu pertama mereka mengenal yang namanya gajah, yang diambil daripada Habasyah atau negeri Afrika. Disiapkan dengan kekuatan penuh, ya. Maka berangkatlah mereka menuju kota Mekah, ya. Ketika mereka sudah sampai di Al-Mughammas, ya, di tanah yang luas, mereka istirahat, ya. Mereka istirahat, ya, dan sekitar 20 atau 25 km menuju Mekah itu, ya. Mereka istirahat di sana, dan di sana mereka juga melakukan perampokan, perampasan dari harta-harta orang-orang Quraisy pada saat itu, ya. Salah satu yang kena rampas itu adalah kakeknya Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muttalib. 200 ekor untanya dirampas oleh pasukan bergajah itu, ya. Maka Abdul Muttalib datang, ya, datang kepada Abraha yang pada saat itu sedang duduk di atas singgasananya. Maka ketika melihat Abdul Muttalib dengan haibahnya, dengan kemuliaannya, ya, turun Abraha itu menghormati kedatangan Abdul Muttalib. Ditanya, ada apa? Ya. Saya kesini mau ngambil 200 ekor unta yang kalian ambil. Apa kata Abraha? Saya melihat penampilan Anda ini sungguh menakjubkan, ya. Anda ini orang mulia, orang tinggi. Tetapi ketika Anda meminta 200 ekor unta, ini menunjukkan bahwa level Anda ini rendah. Kenapa? Kami di sini mau menghancurkan Ka'bah, dan Ka'bah itu adalah simbol agamamu. Tetapi yang dipertanyakan 200 ekor unta yang kami rampas. Dan Anda membiarkan Ka'bah Baitullah, tidak ditanya sama sekali. Apa kata Abdul Muttalib? Al-ibl ana rabbuha. Unta ini milikku. Walil baiti rabbun sayamna'uhu. Dan bait itu ada pemiliknya, dan dia nanti yang akan mencegahnya. Maka naliyam tani amini. Sekarang nggak ada yang sanggup, ya, mencegahku. Urusanmu itu, silahkan, ya. Pokoknya 200 ekor unta sini, ya. Kalau urusan Ka'bah ada penjaganya, ya.
maka di pagi harinya siap-siap, ya, pasukan bergajah siap dihadapkan ke arah kota Mekah. Ya, gajah-gajahnya sudah disiapkan semua menghadap kota Mekah, siap berangkat. Tetapi Gajah Mahmud, pimpinan gajah-gajah itu merunduk, duduk, ya, menderum dia, tidak mau berangkat, tidak mau berdiri. Ya, maka semua memukulnya, mencambuk supaya apa? Berdiri, berangkat. Ya, tetap dia nggak mau. Ya, ketika diarahkan ke Syam, dia berdiri, dia berjalan. Ketika diarahkan ke timur, dia berdiri, dia berangkat. Tapi ketika diarahkan ke kota Mekah kembali, dia duduk lagi. Semua gajah-gajah yang lain ikut duduk. Ya, ketika dia berdiri, yang lain berdiri. Ketika dia duduk, mereka semua duduk. Ya, ini berjamaah ini. Ya. Maka pada saat itulah rencana makar, ya, untuk menghancurkan Ka'bah gagal total. Ya, gagal total. Ya, tidak membuahkan hasil apa-apa. Ya. Siapa yang mencegahnya? Siapa yang menggagalkannya? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia, Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, gagal total. Dan ini adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebesar dan sebanyak apapun tentara bergajah yang mau menghancurkan Ka'bah, tidak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mudah sekali untuk menggagalkan dan membinasakan mereka. Ya. Bagaimana proses penghancuran mereka? Allah Subhanahu wa taala hanya mengirim tentara-tentara, yaitu burung-burung. Sebagaimana firman-Nya, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah mengirim burung-burung yang berkelompok-kelompok itu. Ababil itu berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang, dan tiada henti, terus-menerus berdatangan. Ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus burung-burung yang banyak, yang berkelompok-kelompok, dengan rapih, dengan terpimpin. Ya. Kemudian burung-burung itu tidak pernah di bangsa Arab itu mengenal yang namanya burung-burung ini. Tidak pernah melihat burung ini sebelumnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan banyak riwayat-riwayat, ada yang burung-burungnya itu ada yang berkepala serigala, ya, ada yang kakinya seperti anjing. Ya. Ada yang mengatakan bahwa burung-burung ini lebih kecil daripada burung merpati. Jadi burungnya kecil. Ya. Burungnya kecil. Kemudian setiap burung itu membawa 3 batu. Ya. Membawa 3 batu. Yang satu di paruhnya, yang 2 di kakinya. Ya, tentu burungnya saja kecil, berarti batunya juga kecil-kecil. Ya, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, batunya itu seperti batu seperti kacang adas atau humus, kecil sekali. Ya, kacang seperti kacang adas, kecil. Dibawa masing-masing burung itu membawa 3 batu. Ya. Batu itu min sijil, yang terbakar dari tanah liat, dibakar membentuk jadi keras, jadi membatu. Ya. Dibawa oleh masing-masing burung itu 3 batu saja. Ya. Kemudian burung-burung itu bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok, berbaris rapi. Kemudian mereka mengitari pasukan-pasukan gajah itu.
Ketika masing-masing burung itu sudah berada tepat di atas pasukan bergajah itu, semuanya mulai tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka melemparkan batu-batu itu. Ya. Mereka melemparkan batu-batu itu. La tusibu minhum ahadan illa hamk. Ya. Gak ada satupun yang ketika tertimpa batu itu kecuali dia akan binasa. Ya. Kecuali dia akan binasa. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kondisinya berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau batu itu mengenai mereka dari kepalanya, itu batu itu keluar dari duburnya. Ya. Tembus, bolong, ya. Ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Kemudian juga ada yang mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana beliau katakan, ya, ketika burung-burung itu sudah sejajar dengan mereka, maka mereka melemparkan batu-batu itu, ya, sehingga tidak tersisa seorang pun dari mereka kecuali mereka mengalami rasa gatal. Ya, mereka mengalami rasa gatal. Jadi ada yang mati pada saat itu juga. Ketika ditimpa dengan batu-batu itu, ada yang tidak langsung, tetapi dia diberikan penyakit yang tidak akan ada obatnya, ya, yaitu gatal-gatal. Kalau dia garuk, maka dagingnya terkelupas, ya, maka dagingnya terkelupas. Ibnu Ishaq, ya, rahimahullah taala, beliau mengatakan fa kharaju yatasaqaquna bi kulli tariqin, ya. Saat mereka melarikan diri, anggota tubuh mereka itu rontok satu demi satu. Ya. Rontok. Jadi ketika di sepanjang jalan yang berlarian itu, ada yang mati di sini, ada yang mati di sana. Ya. Semakin mereka berlari, semakin berjatuhan kulit-kulit mereka, daging-daging mereka itu. Ya. Ka'asfim ma'kul, seperti hanya daun-daun yang dimakan oleh ulat. Bagaimana dengan Abraha? Abraha hingga dia bisa sampai menuju Yaman. Ya. Dia terkena lemparan batu, tetapi lebih dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa sampai ke negeri Yaman. Ya. Kemudian dia sakit total di sana, tidak akan ada obatnya sama sekali, ya, dan sampai matinya dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada yang lainnya, ke bangsa-bangsa yang lainnya, ya, jangan macam-macam ingin menyerang yang namanya Baitullah, akan mengalami hal yang sama seperti Abraha ini. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum. Pelajaran yang dapat kita ambil, ya, dari surah ini, di antaranya yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga agamanya. Ya. Menjaga agamanya, yaitu al-Islam. Ya. Dan Islam itu akan tinggi, ya. Tidak ada yang akan melebihi ketinggian daripada dinul Islam ini. Ya. Al-Islam ya'lu wa la yula. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang melebihi ketinggiannya itu. Ya. Tetapi meskipun Allah Subhanahu wa taala pasti, karena nggak akan ada yang sanggup melawan pasukan gajah yang begitu besar ini, maka mereka berlarian semua, sehingga mereka tidak bisa beralasan kami yang menjaganya. Nggak ada. Yang menjaganya langsung Allah Subhanahu wa taala melalui burung-burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang berikutnya yang bisa kita ambil pelajarannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tentara-tentara, ya, bukan hanya dari manusia, ya, tetapi dari makhluk-makhluk yang lain itu juga adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya.
seperti angin, air, gunung, binatang-binatang, ya, burung-burung, gajah, unta, ya, ada yang katak, ada yang macam-macam. Itu adalah junudullah. Ya, ada malaikat, ya, itu juga junudullah. Walillahi junudus samawati wal ard. Ya, Allah memiliki tentara-tentara langit dan bumi. Ya, di langit dan di bumi Allah punya tentara-tentaranya. Bukan hanya manusia, bukan hanya manusia. Ya. Jadi ketika gajah-gajah itu duduk menderum, tidak mau berangkat, tidak mau pergi, itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika burung-burung itu melempari batu, menyebar dengan rapi, itu juga atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, bahwa terkadang, ya, Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang zalim membuat kerusakan-kerusakan sampai pada kadar tertentu yang sudah hampir memuncak, barulah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Ya. Kalau masih kezalimannya itu di bawah standar, dibiarin dulu. Kalau sudah memuncak, bahwa Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Fir'aun bagaimana dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika sudah memuncak kezalimannya, sampai mau membunuh siapa? Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya, barulah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hampir semua, ya, yang zalim-zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, kalau sudah kadarnya melampaui batas, fadammarnahu tadmira, baru Allah hancurkan itu. Ya. Ini ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum, ya, dari tafsir surah Al-Fil yang singkat, ya. Walaupun singkat, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan tambah keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertambah bahwa kita harus menjadi bagian dari mereka yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.